Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita lanjutkan ya materi kita di bab yang ke-9 tentang sewa tanah, bunga, dan balas jasa modal. Dalam usaha produksi di bidang pertanian sebagai telah dikemukakan bahwa pada umumnya para petani di tanah air kita memiliki sebidang tanah yang relatif kecil, tidak begitu luas. Sehingga untuk memperluas usaha taninya, sering melakukan sewa tanah. Dalam pandangan modern, mengenai sewa ekonomi tanah beserta faktor-faktor produksi lainnya. Masing-masing mempunyai kegunaan alternatif dari sudut pandang setiap penggunaan sebagai pembayaran yang dilakukan untuk dilakukan untuk tanah atau faktor-faktor produksi lainnya yang perlu untuk dipertahankan dalam penggunaan yang sekarang. Dengan demikian faktor produksi mempunyai banyak persamaan. Sebagian pembayaran merupakan suatu pembayaran surplus dari yang diperlukan untuk mempertahankan dalam penggunaan yang sekarang. Surplus tersebut dinamakan sewa ekonomi, baik yang menyangkut faktor tanah, tenaga kerja, dan sebuah perlengkapannya. Sewa tanah dalam pengertian sewa ekonomi Segolongan ahli ekonomi mendefinisikan sewa ekonomi sebagai berikut. Sewa ekonomi adalah sebagian pembayaran atas faktor produksi yang melebihi pendapatan yang diterimanya dari pilihan, baik dari pekerjaan lain yang mungkin dilakukan. Tanah daripada petani merupakan faktor produksi, keadaannya tetap tidak berubah, luasnya dapat ditambah dengan adanya pembelian atau sewa tadi. Yang dapat dilakukan adalah perbaikan akan mutu dari tanah yang ada atau yang tersedia di situ Dalam hal ini misalnya dengan menggunakan parit-parit penyaluran air, pembuatan sekedetan pada tanah yang miring, pengairan air pada tanah yang tergenang air, pemberian bahan-bahan organik, anorganik, penghijauan dan sebagainya. Diperhatikan di sini cara alternatif meningkatkan kualitas tanah Kita pakai kurva ini, luas tanah di sini, kemudian ini pengolahannya Di sebidang tanah dengan pemeliharaan bersahaja akan mempunyai harga WO, tetapi setelah pemeliharaan peningkatan, lihat gambar yang 41 harganya menjadi W1 setelah ada pengolahan. Di situ harganya menjadi W1. Tanah yang terpelihara dengan baik tentunya akan dapat menghasilkan produk tanaman yang lebih besar, dalam arti dari tanah yang kurang terpelihara daripada tanah yang tidak terpelihara. Pada masa sekarang tanah-tanah pertanian telah ditentukan nilai kemampuannya, baik kepentingan bercocok tanam maupun luasannya itu sudah bisa ditentukan. Tanah yang tidak sesuai dengan usaha pertanian yaitu cara dengan sistem pemukaannya dikembangkan dengan konservasi tanahnya. Konservasi tanah dengan sendirinya tanah kelas 1, 2, 3, 4 kalau terjual belikan akan mempunyai tingkat harga yang tinggi. Contoh Indonesia dengan sawah kelas 1, 2, 3. Ini kelas sawahnya Pentingan untuk kelas 1 ada sawah kelas 2, sawah kelas 3 dan sebagainya. Tentang sewa tanah, dalam pengertian sewa tanah untuk jelasnya baiklah kita perhatikan ikhwal permulaan COVID. Menurut David Ricardo, salah seorang ahli ekonomi klasik terkemuka, di masa hidupnya telah bersedia paham dengan berbagai
ahli ekonomi di zamannya, antara lain yaitu sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa harga sewa tanah yang tinggi disebabkan karena tuan tanah meminta harga sewa tanah tinggi atas tanah yang dimilikinya. Ricardo dan kawan-kawannya menekankan di sini bahwa harga sewa yang tinggi, harga sewa yang tinggi itu dikarenakan harga jagung yang tinggi pada waktu itu. Sehingga berhubungan permintaan yang banyak, sedangkan penawarannya kurang, adanya harga yang tinggi itu menyebabkan para petani ingin memperluas tanaman jagungnya. Sehingga mereka melakukan penyewaan tanah dengan harga yang bertambah tinggi. Jadi harga jagung yang tinggi disebabkan oleh sawah yang tinggi, harga sewa sawah yang tinggi. Ini alternatif Ricardo dalam penentuan sewa tanah. Ada grafiknya sudah. Maaf, ada kurvanya ya, kalian lihat itu kurvanya. Pada waktu harga jagung itu tidak menunjukkan terlalu tinggi ataupun terlalu tinggi ya. Walaupun ya ataupun ya terlalu tinggi, terlalu rendah sehingga penawaran dan permintaan dalam keadaan seimbang menggunakan tanah ditunjuk oleh kurva AO dengan harga sewa tanah pada waktu ditunjukkan dengan S0. Terjadinya permintaan yang meningkat pada waktu konsumen di dalam suatu dan luar negeri ya, menjadikan para petani ingin memperluas usaha tanamannya ya, seperti ditunjukkan pada kurva AI. Akibatnya harga sewa tanah meningkat S1. Setelah perluasan dan peningkatan produksi, ternyata permintaan merosot. Para petani pun kurang sekali yang ingin menyewa tanah. Akibatnya harga sewa tanah ya, merosot. Akibatnya harga sewa tanah merosot pula. Para ahli ekonomi menganggap sewa tanah itu sebagai suatu surplus, yang artinya sewa tanah itu tidak dapat melakukan peranan yang serupa seperti harga faktor-faktor produksi yang lainnya. Sewa ekonomi dan pendapatan pindahan ya. Tentang sewa ekonomi pada dasarnya dapat diartikan sebagai harga yang dibayar atas penggunaan tanah atau faktor-faktor produksi lainnya yang jumlah penawarnya tidak dapat ditambah. Definisi yang dikemukakan oleh sebagian ahli ekonomi tentang sewa ekonomi ini adalah sebagai berikut. Bagian pembayaran yang diberikan atas suatu faktor produksi yang melebihi pendapatan yang seharusnya diterima oleh pekerjaan pilihan yang terbaik dari pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin dapat dilakukannya. Pendapat sebagian ahli ekonomi ya, berkaitan dengan pengertian bahwa pendapatan mereka yang mempunyai profesi tertentu adalah tergolong pula sebagai sewa. Definisi sebagian ahli ekonomi di atas mengandung pengertian yang sedikit berbeda dari definisi yang terdahulu. Karena dengan definisi di suatu faktor produksi dipandang sebagai suatu yang mempunyai banyak kegunaan. Sehingga pendapatan menjadi suatu faktor produksi yang dibedakan menjadi pendapatan pindahan ya, yaitu merupakan pendapatan yang digunakan untuk meningkatkan faktor produksi tersebut agar tidak digunakan untuk kegiatan yang lainnya. Sewa ekonomi, bagian pendapatan yang merupakan perbedaan di mana pendapatan yang diterima dan pendapatan pindahan.
Sebenarnya pendapatan dari suatu faktor produksi itu pada kebanyakan ada yang terdiri atas pendapatan pindahan dan sewa ekonomi. Namun demikian terdapat pula kemungkinan untuk membayangkan pendapatannya suatu kasus yang semua pendapatan merupakan pendapatan pindahan atau merupakan sewa ekonomi. Di situ kami lihat bisa sewa ekonomi dengan sewa ekonomi dengan pendapatan pindahan dan mudah tertutupi dengan contoh faktor tenaga kerja. Tuh kamu lihat bisa dibaca ya. Kemudian modal dan produktivitas modal. Modal yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana modal itu dapat diproduktifkan. Baik itu modal sendiri maupun modal pinjaman. Dalam dunia produksi yang ekonomi, pada umumnya modal yang tidak segera dimanfaatkan atau yang lama tersimpan pada suatu benda tanpa menghasilkan sesuatu yang menguntungkan atau tanpa memberi sesuatu yang bermanfaat bagi kelancaran dan peningkatan usaha. Maka modal demikian dapat dikatakan sebagai modal penanggung kerugian. Lebih bagi modal yang berasal dari pinjam atau kredit. Sebagai telah dijelaskan di bagian di muka, modal itu tidak selalu berupa uang, melainkan alat-alat industri, mesin-mesin, alat angkut, dan sebagainya. Yang biasanya pula mengalami penyusutan atau kerusakan. Secara umum dapat ditegaskan bahwa suatu keputusan untuk mengadakan atau meningkatkan modal yang selalu harus diartikan pengorbanan bagi keadaan sekarang demi keuntungan di masa yang akan datang. Pengorbanan sekarang hendaknya diartikan bahwa sumber daya yang ada pada badan usaha sebagian besar dialihkan dari produk untuk menjamin kelancaran produksi berikutnya, baik dalam jangka peningkatan produksi ataupun perluasannya, atau dapat pula diartikan pengalihan sumber daya dari produksi barang konsumsi menjadi barang produktif, barang modal. Keuntungan masa mendatang terjadi karena dalam jangka waktu yang tertentu atau pendek atau panjang. Produksi yang meningkat lebih memberikan keuntungan, lebih melancarkan usahanya. Situ nak ya. Modal yang digunakan dapat dikatakan produktif apabila dalam penggunaannya atau akibat penggunaannya dapat menghasilkan suatu hasil yang lebih dari jumlah yang diperlukan untuk mencukupi biaya bagi faktor produksi. Untuk itu merupakan suatu ukuran produktivitas modal atau pendayagunaan modal menerima hasil penjualan atau nilai output suatu produk dikurangi input sebagai korbannya, termasuk balas jasa untuk manajemen pajak yang harus ditanggung. Maka sisanya akan menghasilkan kotor dari modal atau gross return of the capital yang lazimnya terbagi menjadi 4 komponen. Anda lihat di gambar 44 ada dibagi 4 komponen gross return to capital: penyusutan, balas jasa murni, premi risiko, laba ekonomi. Di situ. Nah, yang dimaksud penyusutan adalah cadangan untuk menyangga menurunnya nilai suatu barang modal sehubungan dengan mendayagunakan dalam proses produksi.
produksi. Balas jasa murni atau purchase on the capital merupakan jumlah yang akan diperoleh modal dalam investasi tanpa risiko. Premi risiko merupakan komponen merupakan kompensasi bagi pemilik modal yang sehubungan risiko yang ditempuhnya. Dan laba ekonomi merupakan sisa sesudah semua penggunaan dilakukan dari balas jasa kotor. Tentang balas jasa ekonomi ini dapat positif atau negatif ataupun nihil. Satu lainnya yang telah disebut di atas mempunyai hubungan erat antara lain yaitu produktivitas modal. Hasil kotor yang dikurangi penyusutan, di situ produktivitas modal, biaya oportunitas modal atas komponen penyusutan, biasa jasa murni, premi risiko dalam equilibrium, hasil kotor modal sama dengan biaya oportunitas tanpa komponen laba ekonomi adalah nilainya nol, nihil. Dalam suatu perekonomian pasar, laba ekonomi yang positif dan negatif merupakan pertanda bahwa sumber daya harus direalisasikan karena pendapatan untuk sebagian produksi ternyata melebihi biaya oportunitas. Keuntungan merupakan gejala dari ketidakpastian equilibrium. Mengenai batas jasa modal, kita akan dapat menelitinya dengan baik dan melihat suatu perekonomian di mana equilibrium secara terlebih dahulu, terutama dalam hal alokasi sumber daya yang ada yang antara segala kemungkinan. Itu Anda bisa nanti membacanya, nampak di situ efisien marginal dari modal. Di sini ada, kemudian kita lanjut, nanti Anda baca itu, kita lanjut nilai-nilai hasil di masa mendatang. Nah, ini nilai-nilai hasil di masa mendatang ya. Masih banyak ya nilai-nilai di hasil mendatang ya. Bagi pengusaha produsen tentunya akan memperhitungkan terlebih dahulu akan pinjaman modal atau barang modal yang diperoleh saat kita dengan kewajiban dan jumlah pembayaran di masa mendatang. Untuk mengetahuinya maka kita harus sanggup mengetahui nilai-nilai efisien modal, pembentukan. Andai tingkat harga tidak mengalami perubahan, andai modal yang akan diperoleh untuk X rupiah dengan tingkat bunga 5% per tahun. Ini contohnya ya. Nah, itu kalian bisa melihat di gambar itu di mana perhitungannya seperti itu. Kemudian penyusutan aset, nilai penyusutan aset. Aset suatu badan usaha atau perusahaan adalah harta milik badan usaha perusahaan tersebut. Banyak aset yang memiliki nilai karena arus pendapatan yang dihasilkannya. Nilai cenderung untuk sama dengan nilai waktu arus pendapatan yang dihasilkannya. Nah,